Saya Hendrik, saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Terbuka dari UPPJ Bogor. Hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun penting untuk teman-teman renungkan bersama. Kapan terakhir kali teman-teman semua merasa bahagia dan tenang? Mungkin jawabannya sangat bervariasi ya teman-teman. Ada yang menjawab kemarin, minggu lalu, atau bahkan sama sekali tidak merasakan itu. Jika teman-teman semua adalah salah satu kelompok terakhir, percayalah bahwa teman-teman semua itu tidak sendirian. Fenomena ini bukan kebetulan, ini adalah realitas yang semakin banyak dialami oleh mahasiswa, terutama kita semuanya. Berdasarkan Global Study Survey 2025, meskipun 59% mahasiswa Indonesia masih menilai kesehatan mental mereka baik, namun fakta yang mengkhawatirkan menunjukkan bahwa 60% mengalami kurang tidur dan 56%-nya mengalami burnout akademik. Data ini merupakan puncak gunung es dari masalahnya jauh lebih dalam. Survei 6HS mengungkapkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia, sekitar 34,9%, mengalami masalah kesehatan mental. Lebih memprihatinkan lagi, 5,5% dari mereka mengalami gangguan mental yang lebih serius. Dari penelitian terhadap 227 mahasiswa, ditemukan bahwa 26,9% mengalami depresi ringan, 18,5% depresi sedang, 9,3% depresi berat, dan mencengangkan 8,68 mengalami kecemasan tinggi. Jadi menghadapi realitas ini, saya ingin menyampaikan bahwa kesehatan mental bukanlah masalah yang harus kita abaikan atau bahkan sembunyikan, melainkan sesuatu yang perlu kita pahami, kelola, dan prioritaskan dalam kehidupan akademik di era digital ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk memahami mengapa kesehatan mental mahasiswa menjadi krisis serius, apa aja faktor penyebabnya, dan yang paling penting strategi praktis apa yang dapat kita terapkan untuk menjaga mental kita. Itu yang pertama ya, mengapa kesehatan mental mahasiswa menjadi kritis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami bersama apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental bukanlah sekedar tidak sakit jiwa atau tidak mengalami gangguan psikis berat. Menurut Organisasi Kesehatan Internasional, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi stres kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi pada komunitasnya. Nah, dengan definisi ini teman-teman, kesehatan mental itu mencakup 3 dimensi penting. Yang pertama itu dimensi sosial. Dimensi sosial itu kemampuan membangun hubungan positif dengan orang lain. Kemudian ada namanya dimensi fungsional. Dimensi fungsional ini kemampuan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sehari-hari. Mengapa mahasiswa rentan? Mahasiswa berada pada fase kehidupan yang unik, transisi dari remaja menuju dewasa. Pada fase ini tekanan datang dari berbagai arah, sehingga secara bersamaan tuntutan akademik yang tinggi, ekspektasi keluarga, pencarian identitas diri, serta navigasi dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Berbeda dengan generasi sebelumnya, mahasiswa zaman sekarang menghadapi tantangan ganda. Yang pertama itu stres tradisional dari akademik, ditambah dengan stres modern dari ketergantungan terhadap teknologi digital dan media sosial. Inilah mengapa kami menyebutnya sebagai krisis, karena jumlah mahasiswa yang terdampak semakin meningkat dan sumber masalahnya beragam dan kompleks. Apa sih faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan mental mahasiswa? Yang pertama itu sudah pasti teman-teman, ada namanya tekanan akademik. Faktor yang paling signifikan adalah tekanan akademik yang ekstrim. Mahasiswa menghadapi jadwal yang padat, deadline yang mendesak, tingkat ekspektasi yang tinggi dari dosen dan orang tua, serta persaingan akademik yang ketat untuk mencapai nilai yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa beban akademik seperti mengerjakan skripsi, menghadapi ujian, dan menyelesaikan berbagai proyek kelompok merupakan sumber stres yang utama bagi mayoritas mahasiswa. Tidak memiliki
Yang lebih parah, banyak mahasiswa yang tidak memiliki mekanisme atau coping yang sehat untuk menghadapi stres ini. Yang kedua, ada namanya kurang tidur atau sleep deprivation. Data Global Student Survey 2025 mencatat bahwa 60% mahasiswa Indonesia mengalami kurang tidur. Ini bukanlah sekedar masalah kelelahan fisik atau kurang tidur, memiliki dampak langsung pada kesehatan mental. Ketika kita kurang tidur, otak tidak dapat memproses emosi dengan optimal, kemampuan kognitif menurun, dan kita menjadi lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan. Nah, pola tidur yang terganggu seringkali dimulai dari kebiasaan, misal menggunakan gadget atau scrolling TikTok hingga larut malam, stres dari akademik yang membuat sulit tidur, dan gaya hidup yang tidak sehat seperti mabar sampai berlarut-larut marah. Yang kedua itu ada burnout akademik. Burnout akademik adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tuntunan akademik yang berkelanjutan dan intensif. Survei 2025 menunjukkan 56 mahasiswa Indonesia mengalami ini. Burnout berbeda dengan sekedar kelelahan biasa. Ini adalah keadaan di mana seseorang merasa habis, skeptis terhadap studi mereka, dan produktivitas akademik menurun drastis. Jika tidak ditangani, burnout dapat berkembang menjadi depresi yang serius. Kemudian ada ketergantungan digital dan media sosial. Nah, ini faktor yang sering kita lalui atau alami bersama-sama teman-teman. Meskipun 81,71% mahasiswa Indonesia memiliki literasi digital yang tinggi, ini juga berarti mereka sangat terhubung dengan dunia digital sepanjang waktu. Media sosial itu menciptakan perbandingan sosial yang konstan. Kita bisa melihat sempurnanya achievement mereka, kebahagiaan yang mereka pamerkan, lantas mereka kurang beruntung atau tidak cukup baik. Fenomena ini dikenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan mengganggu pola tidur dan mengurangi waktu interaksi tatap muka yang sehat. Kemudian di sini ada stigma dan hambatan akses layanan kesehatan mental. Meskipun masalah kesehatan mental begitu besar, hambatan untuk mencari bantuan justru sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa 82% mahasiswa merasa tidak nyaman membicarakan masalah pribadi mereka dengan psikolog atau konselor kampus. Mengapa? Alasannya karena stigma persepsi sosial negatif bahwa mencari bantuan kesehatan mental berarti gila atau lemah. Selain itu, hanya 27% mahasiswa yang merasa benar-benar membantu mereka, dan hanya 2,6% dari remaja yang mengalami masalah kesehatan mental yang benar-benar mengunjungi pusat konseling untuk mendapatkan bantuan profesional. Kita langsung ke dampak ya, ketiga, yaitu dampak kesehatan mental yang terganggu. Sebelum masuk ke solusi, penting bagi kita untuk memahami apa dampak nyata dari gangguan kesehatan mental ini terhadap kehidupan mahasiswa. Pertama, yang paling pasti itu akademis itu adalah penurunan prestasi, kesulitan konsentrasi, absensi meningkat, risiko tidak lulus atau drop out. Sosial, jadi ada dampaknya itu terhadap sosial teman-teman, yaitu sering menyendiri, hubungan yang merenggang, kesulitan berinteraksi, merasa sendirian. Kemudian ada fisik, sakit kepala secara berkala, gangguan pencernaan, sistem imun yang melemah sehingga menimbulkan rentan penyakit. Kemudian ada emosional itu perasaan yang mengalami keputusasaan, kecewa yang mengganggu, mood swing yang ekstrim, dan kehilangan motivasi. Untuk jangka panjangnya ini risiko kesehatan mental kronis, bahkan pada kasus terburuk pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Inilah mengapa kesehatan mental bukan hanya urusan pribadi, tetapi urusan kolektif yang menyangkut masa depan generasi mahasiswa Indonesia. Ada empat strategi praktis untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu manajemen waktu dan akademik yang efektif. Pertama, kelola waktu Anda dengan bijak. Buat jadwal yang realistis, jangan menumpuk pekerjaan di hari terakhir.
Kemudian ada beberapa tips juga, tip praktis untuk manajemen waktu dengan baik. Yang pertama itu adalah gunakan sistem time blocking atau alokasikan waktu tertentu untuk belajar, istirahat, dan aktivitas sosial. Kemudian yang kedua itu ada pecah tugas besar menjadi tugas kecil yang lebih manageable. Kemudian yang ketiga yaitu bangun kebiasaan istirahat reguler selama belajar atau teknik Pomodoro, 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Terus ada yang kedua, tips yang kedua yaitu prioritaskan tidur yang berkualitas. Kedua, ambil tidur Anda dengan serius. Ambil tidur teman-teman semua dengan serius. Tidur bukanlah kemewahan, ini adalah kebutuhan biologis yang fundamental, yang dasar untuk kesehatan mental. Tips praktis yaitu tetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten. Bahkan di akhir pekan, hindari penggunaan gadget 30-60 menit sebelum tidur karena bakal meningkatkan dan mengalami nanti kecanduan. Kemudian hindari kafein berlebihan terutama menjelang malam. Hindari kafein itu seperti minum kopi ya teman-teman, itu jangan, kalau malam-malam nanti kalian bisa amnesia atau nggak bisa tidur. Kemudian ada di sini ada peran pengelola penggunaan teknologi digital. Nah, gunakan teknologi dengan sadar dan terukur, bukan menuruti kehendak teknologi. Ini disebut digital mindfulness. Tips praktisnya itu ada beberapa. Yang pertama itu tetapkan screen free time, waktu tertentu dalam sehari di mana Anda tidak menggunakan gadget. Unfollow atau mute akun media sosial yang buat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Kayak postingan-postingan yang bikin kalian insecure itu jangan teman-teman, itu karena mendorong kesehatan mental kalian sendiri. Kemudian prioritaskan interaksi tatap muka, ajak teman keluar belajar di luar, ngopi, nongkrong, atau ke perpustakaan atau aktivitas outdoor lainnya. Yang terakhir yaitu olahraga. Nah, ini olahraga sangat penting juga teman-teman. Kenapa? Karena olahraga adalah obat alami yang terbukti efektif mengurangi depresi dan kecemasan. Tips praktisnya yaitu lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Teman-teman bisa jalan kaki atau jogging, naik sepeda, atau olahraga favorit teman-teman semua. Kemudian pilih aktivitas yang menurut teman-teman semua agar menjadi rutinitas yang menyenangkan, bukan beban. Kemudian olahraga kelompok seperti futsal atau yoga dapat memberikan manfaat sosial sekaligus kesehatan. Kemudian bangun sistem dukungan sosial. Nah, yang kelima ini jangan hadapi masalah sendirian teman-teman. Bangun sistem dukungan, bangun interaksi sosial dengan lingkungan sosial teman-teman sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial teman-teman, yang membutuhkan interaksi dan koneksi. Tips praktisnya yaitu berbicara dengan teman-teman yang bisa dipercaya tentang perasaan teman-teman semua, ikut komunitas atau kelompok atau forum di internet mungkin yang memiliki minat yang sama. Kemudian pertahankan hubungan yang sehat dengan keluarga. Jangan ragu untuk berbagi beban dengan orang yang terdekat. Nah, yang terakhir ini adalah cari bantuan profesional jika diperlukan. Nah, yang paling penting jika Anda mengalami gejala yang mengganggu, segera hubungi profesional kesehatan mental di kampus teman-teman atau psikologi swasta. Mencari bantuan profesional ini bukan tanda kelemahan atau merasa di teman sendiri itu udah tidak berguna. Enggak teman-teman, semuanya itu kita bisa merasakan depresi yang dalam, kecemasan yang tidak terkontrol, atau pikiran melukai diri sendiri. Itu adalah waktu untuk mencari bantuan segera. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan soal kesehatan mental di era digital ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekali lagi disclaimer, saya membuat pidato ini kebetulan saya habis dirawat dan mengidap penyakit DBD, dan saya sebenarnya tidak mengumpulkan tugas ini karena sudah lewat tenggat waktu, tapi alhamdulillah ternyata UT memperpanjang tugasnya sampai tanggal 8, dan saya memberanikan diri menyusun skrip lagi dan mulai menghafal lagi. Dan mohon maaf apabila hasil video saya tidak memuaskan atau banyak yang kesleo dari kata-kata saya, karena saya bikinnya juga sangat amat dadakan. Kebetulan saya selesai dirawat dan sakit. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.